kabar? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Tengah bersama saya, Auriga Gustina. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Diduga hilang kendali, ibu pengendara motor tewas. Anaknya yang membonceng di belakang menangis histeris. Sebuah benda diduga batu meteor ditemukan warga di Desa Jatilaba, Kabupaten Tegal. Harga telur ayam di Kota Tegal terus merangkak naik. Di pasaran saat ini mencapai Rp30.000 per kilogram. Kita ke informasi pertama, seorang ibu tewas setelah terjatuh dan terlindas motor di Jalan Raya Dayang Duyu, Purwodadi, Grobogan. Anaknya yang membonceng di belakang menangis histeris saat mengetahui ibunya tewas. Kecelakaan sepeda motor ini terjadi di Jalan Raya Dayang Kuwu, Desa Ngeraji, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Selasa sore lalu. Dari rekaman CCTV, jalan saat itu sedang dalam keadaan ramai. Sepeda motor yang dikendarai ibu dan anak ini diduga hendak mendahului mobil pickup yang berada di depannya. Namun, pengemudi hilang kendali dan masuk ke arah jalur berlawanan. Saat yang bersamaan, motor juga melintas. Kecelakaan pun tak terhindarkan. Mukana, pengendara motor, tewas karena luka kepala dan leher, sedangkan anaknya Lutfia yang dibonceng di belakang hanya mengalami luka ringan. Yang jatuh kayaknya itu mau nyali pick up, tapi kayaknya nggak nyampe. Entah ke stand gol atau nggak tahu saya. Tapi terus ada motor dari timur, nah itu kena. Kelindas gitu? Nggak tahu kelindasnya gimana saya, kan kehalang itu pick up. Berarti saling berlawanan, Bu? Iya. Polisi yang datang kemudian melakukan olah TKP dan memintai keterangan sejumlah saksi. Motor yang terlibat kecelakaan kemudian dibawa ke unit Gakum Satlantas Polres Grobogan untuk penyelidikan lebih lanjut. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Ya, 5 rumah di Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, ludes terbakar Rabu malam. Diduga api berasal dari tungku api kayu saat memasak air yang merambat ke bagian rumah. Warga wilayah RT 02 RW 04 Desa Bulakan Kecamatan Belik, Pemalang Rabu malam saling bekerja sama untuk memadamkan api yang membakar rumah. Akibat peristiwa ini, 5 rumah warga ludes terbakar. Api diduga berasal dari tungku di salah satu rumah warga yang sedang memasak air. Api lalu membakar dinding dapur berbahan kayu hingga cepat membesar dan merembet ke bangunan lain yang saling berdempetan. Akses ke lokasi yang merupakan gang sempit menjadi kendala pemadam karena mobil penyiram tak bisa mendekat titik api. Tungku itu memakai kayu bakar dan tanpa disadari tungku itu kemudian bersihkan api merembet dan langsung membakar dapur dari bagian rumah itu. Nah, dari rumah Bapak Gede itu api semakin membesar. Dan karena di komplek pemukiman itu padat, api dengan cepat menyebar ke rumah sebelah, yang mana kebetulan rumah sebelah dari Bapak Gede itu terbuat dari papan. Setelah 2 jam, api baru bisa dipadamkan dengan 2 unit mobil pemadam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kunjoro Wijayanto melaporkan dari Pemalang. Petugas Damkar Sragen membantu melepas cincin dari jari telunjuk seorang wanita lansia. Petugas memotong 2 cincin di jari lansia itu karena kondisi jari telah mengalami pembengkakan dan sedikit luka. Jari telunjuk nenek Mursiah ini sudah membengkak. Bahkan ada luka akibat aliran darah yang tersumbat karena cincin yang dikenakannya sudah tak muat lagi. Pertolongan pun langsung diberikan oleh tim Damkar Sragen. Menggunakan pemotong besi mini dan tetesan air, pemotongan cincin dilakukan secara hati-hati.
Bukan cuma satu, tapi ada 2 cincin yang menempel di jari wanita 85 tahun ini. Setelah 10 menit, 2 cincin yang mengikat telunjuk Warsiah pun berhasil dilepas. Sebelumnya, usaha untuk membuka cincin sudah dilakukan dengan menggunakan minyak goreng, bahkan hingga dibawa ke klinik. Namun semuanya gagal. Diapain tadi saya kasih minyak juga nggak bisa, karena ada belum. Saya nggak tahu Pak, tiba-tiba itu waktu tadi baik ke teman baik itu tiba-tiba tangannya bengkak gitu, terus habis itu saya bingung mau bawa kemana, saya bawa ke klinik, bawa kan nggak bisa, ternyata orang klinik itu nganjurin ngasih saran ke damkar. Itu 2 buah cincin, 1 bahan emas, satunya lagi bahan aluminium. Kendala itu karena mungkin ada perlukaan. Sudah ada luka di jarinya, itu yang agak menyulitkan teman-teman untuk memasukkan plat penahan ketika akan dipotong. Apapun masalahnya, damkar bisa jadi solusinya. Tapi ingat, untuk memanggil damkar hanya dilakukan jika dalam keadaan darurat. Heri Prastio melaporkan dari Sragen. Ya, ribuan pil koplo dan ganja dari Papua Nugini dimusnahkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah. Barang bukti yang dimusnahkan adalah pengungkapan kasus hasil penindakan Juli hingga Oktober 2025. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah menggelar pemusnahan barang bukti hasil pengungkapan kasus penanganan narkoba. Narkoba yang dimusnahkan ada sekitar 3,2 kg ganja asal Papua Nugini dan ribuan butir pil koplo yang merupakan barang bukti hasil penindakan yang dilakukan selama periode Juli hingga Oktober 2025 di wilayah Kabupaten Grobogan, Semarang, Pekalongan, serta Kota Salatiga. Dari hasil penyelidikan BNN, ganja asal Papua Nugini ini masuk ke Salatiga dengan 2 kali pengiriman. Kami dari BNN Provinsi Jawa Tengah setelah mendapatkan informasi dari teman-teman Bea Cukai, maka kami membentuk tim gabungan dan melakukan penyelidikan dan didapatkan bahwa barang bukti ganja ada yang didatangkan dari Papua Nugini masuk ke Papua, kemudian dikirim ke Jawa Tengah, yaitu masuk ke beberapa kota Jawa Tengah, antara di kota Salatiga dan sekitarnya. Ini merupakan hal yang baru dan perlu diwaspadai masuknya jaringan Papua Nugini ke Indonesia, khususnya di Jawa Tengah ini. Sebelum dilakukan pemusnahan, dilakukan pengujian keaslian barang bukti oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah. Narkoba ini kemudian dimusnahkan dengan menggunakan mesin insenerator. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang. Kita ke informasi lain, sebuah benda diduga batu meteor ditemukan warga di Desa Jatilaba, Kabupaten Tegal. Benda berupa batu tersebut ditemukan beberapa saat setelah terdengar suara ledakan di langit yang terdengar di wilayah Tegal dan Cirebon pada Minggu malam lalu. Batu berwarna hitam ini ditemukan warga di tanah lapang di Desa Jatilaba, Kabupaten Tegal. Batu sebesar kepalan tangan orang dewasa ini diduga benda langit yang jatuh ke bumi. Batu ini awalnya ditemukan anak-anak beberapa saat setelah muncul suara ledakan keras di langit yang terdengar di wilayah Tegal, Brebes, dan Cirebon pada Minggu malam lalu. Batu tersebut saat ini disimpan oleh warga. Meski belum dipastikan sebagai batu meteor asli, namun warga berniat menjual jika ada kolektor yang berminat. 5 menit kemudian ada. Habis maghrib ya? Iya, habis maghrib di tempat. Waktu itu di sini emang terdengar suara ledakan. Iya, terdengar kencang sekali 3 kali pertama ya. Terus keempatnya kayak gemuruh suara kapal. Terus kelimanya suara kencang lagi. Itu ada benda jatuh. Terus disertai batu jatuh di sini. Silakan. Dibanderol berapa? Ya, kalau lihat-lihat dari Facebook, dari sosial media kan mahal. Saya ikut mahal gitu. Ya mahal kan ada nilainya berapa, misalkan 1 miliar apa 2 miliar apa 500 juta berapa? Nah, kalau 5M ya udah saya pas. Ya, gitu.
Minggu malam lalu, warga sekitar perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah memang dihebohkan dengan fenomena meteor jatuh yang diiringi dengan suara ledakan keras. Namun, diduga meteor jatuh di Laut Jawa. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal.